Pemirsa, terima kasih masih bersama kami berlima di Saatnya Perempuan Bicara. Masih dengan Ca Lontong di sini. Ca masih betah ya sama cewek-cewek. Masih gini loh dia. Dong. Ini sampai episode minggu depan kan? Apa-apa. Banget. Tapi Ca Lontong nih yang memang sangat menarik untuk dilihat, tidak hanya saja karena jago ngelucu, tapi kadang-kadang apa yang terlontar dari mulut Ca Lontong gitu, gini loh, kita pertama kali dengar kayaknya nggak nyambung, tapi jadi kepikiran. Terus iya ya bener juga ya. Kutipan-kutipannya tuh bener-bener kayak Coba dibaca, kayak makan coba. cabe, pas digigit nggak pedes, pedesnya belakangan gitu loh. Rasanya belakangan nih, kita lihat ya, ada beberapa kumpulan dari kata-kata bijak Ca Lontong. Ini yang pertama nih ya, kunci agar selalu sehat adalah jangan sakit. Iya, Benar. Rasanya kayak mau emosi, tapi iya bener juga. Tapi ini ada satu lagi boleh kita tampilkan, tapi kita minta Ca Lontong dong yang bawain. Nomor soalnya 10 tadi ya? nomor 10 Oh tuh iya. kayak aku baca ada Mana tadi? cinta-cintanya, ada Nomor 10. asmaranya. Nah, cinta itu adalah pengorbanan. Tetapi kalau pengorbanan mulu itu namanya penderitaan. Setuju, Nah. Ca. Ca Lontong, aku tuh penasaran deh. Ca Lontong waktu dulu kan ngantor. Akhirnya memilih untuk jadi komedian itu apa yang bikin Ca Lontong tuh yakin, wah gue bakalan sukses nih jadi komedian. Nah, itu yang sebenarnya salah persepsi bahwa ketika saya memutuskan itu pun saya tidak yakin sebenarnya. Sebenarnya saya tidak yakin. Cuma ketika saya sebenarnya jadi pengamen seperti ini di dunia entertain kan sejak kuliah. Saya tahun 91 92 itu punya grup di kampus ITS itu namanya Cap Tugu Pahlawan. Tugu Nah, kita punya program di salah satu stasiun TV swasta, Komedi Kampus. Nah, ketika lulus semua kembali ke jalan yang benar kan, pakai ijazahnya untuk kerja udah. Karena kita memang waktu itu nggak kepikiran untuk profesional di entertain. 4 tahun saya kerja, saya merasa kayaknya bukan di sini tempat saya. Itu saya merasakan sendiri, makanya saya putuskan saya keluar dari kerja, saya balik lagi ke entertain mulai dari nol. Jadi kalau dibilang yakin, nggak ada keyakinan. Hanya saya merasa ini harus saya lakukan. Ketika saya akhirnya ke Jakarta pun, nah itu justru fase terberat dalam hidup saya itu gitu. Ketika saya mulai di dunia entertain di Jakarta, awal-awal itu mungkin berjalan lumayan bagus lah. Tapi akhirnya yang namanya dunia entertain itu kan bisa ya Naik turun fluktuatif ya. lah, naik turun. Ada kalanya saya memang ibaratnya nggak punya program, nggak punya penghasilan. Sebenarnya aku mulai ke Jakarta itu 2005. Oke. Oh jadi udah berkeluarga dong ini ya? Jadi keluarga juga Mak saya memutuskan keluar dari kerja aja itu udah punya anak satu. Wow. Semakin berat. Nah ini yang nggak pernah saya ceritakan ke keluarga. Jadi anak istri saya nggak pernah tahu fase berat itu. Justru sekarang saya baru cerita setelah mereka merasa nyaman. Saya pernah sakit, masuk rumah sakit demam berdarah dulu. Anak istri saya nggak ngerti di Surabaya. Bilangnya apa? Saya nggak ngabarin, ya saya bilang ada syuting, ada itu aja udah. Karena ini keputusan saya, jadi jangan sampai anak istri saya terbebani dengan ini. Sukses tidak sukses, saya yang berjuang gitu kan. Tapi jangan sampai mereka di sana terbebani mikirin, wah bapaknya nganggur, nggak ada kerjaan, makan aja susah waktu itu. Wow. Bukan sariawan loh ya, tapi untuk makannya yang nggak ada. Dulu sampai saya tuh mikirnya kadang-kadang uang uang itu cuma 100.000 itu pernah. Jadi tinggal di mana itu waktu itu? Saya diajak temen lulusan ITS, dia bikin kontraktor. Jadi saya 2005 itu di entertain ya, kerja di kontraktor bantuin temen itu ya. Tapi sejak 2007 saya putuskan keluar karena sering saya tinggal syuting kan. Tapi ternyata setelah itu 2008 lah, 2009 itu yang terberat. Saya mikir kadang-kadang sehari ini saya makan apa ya biar seharian bisa nggak lapar.